Bab 1425, kekuatan semua makhluk hidup akan meratakan alam semesta. Jauh di dalam hutan bambu, Sander Ye duduk di tepi sungai. Di depannya, airnya jernih dan mengalir perlahan. Angin bertiup, menyebabkan riak-riak di air. Di tangannya, ia memegang sebuah buku kuno yang tebal. Ini adalah buku kuno yang diambilnya dari hutan bambu di belakangnya. Itu adalah esai yang ditulis oleh penulis yang tidak diketahui. Ini mencatat beberapa peristiwa besar dalam sejarah peradaban tanah kuno. Ada juga banyak anotasi oleh Gujina Sui. Dia sangat tertarik dengan anotasi tersebut. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Sander Ye menutup buku kuno itu dan berbalik untuk melihat Gujina Sui perlahan berjalan ke arahnya. Hari ini dia mengenakan gaun panjang berwarna putih bulan, tanpa noda, dengan sabuk giok ungu diikatkan di pinggangnya, yang membuat sosoknya tampak lebih anggun dan ramping. Dia tetap tenang dan kalem untuk waktu yang lama, dan hanya sedikit hal yang dapat menyebabkan emosinya berfluktuasi. Gujina Sui melirik buku kuno di tangan Sander Ye. Melihat tatapannya, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu tidak keberatan, kan?" Gujina Sui berkata, "Apakah kamu juga suka membaca buku?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Gujina Sui berkata, "Kamu ingin tahu tentang tanah kuno?" Sander Ye berkata, "Ya." Gujina Sui membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno tebal perlahan melayang ke arah Sander Ye. Sander Ye sedikit penasaran, "Apa ini?" Gujina Sui berkata, "Sejarah kuno dari tanah kuno. Buku ini mencatat sejarah tanah kuno. Dari catatan sejarah tanah kuno hingga saat ini, telah ada lebih dari 300 miliar tahun sejarah. Selama proses ini, ada orang-orang kuat yang telah melalui kesulitan, mendirikan sekte dan memberi manfaat bagi generasi mendatang, yang mana sangat mengagumkan. Ada juga orang-orang kuat yang telah mengubah nasib mereka dengan kekuatan mereka sendiri, mendobrak kurungan alam semesta, bergegas keluar dari kandang, dan menjelajahi misteri utama alam semesta. Ada juga orang-orang yang telah membuka cara kultivasi yang benar-benar baru, menciptakan peradaban baru, dan bertahan selama ratusan miliar tahun. Tentu saja, ada juga beberapa jenius menakjubkan yang tidak terkalahkan di awal, tetapi mereka mati secara tak terduga dan berumur pendek. Pada titik ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Alam semesta itu seperti sebuah siklus, dari kelahiran hingga kematian, dan kemudian dari kematian hingga kelahiran, sebuah siklus yang tak terbatas." Setelah mendengarkan ini, Sander Ye berkata dengan penuh emosi, "Kadang-kadang aku benar-benar ingin melompat keluar dari seluruh alam semesta, dan kemudian melihat ke bawah ke alam semesta dari sudut lain untuk melihat apa alam semesta itu." Gujina Sui berkata, "Bibimu dan ayahmu seharusnya bisa melakukannya." Sander Ye mengangguk dan berkata dengan tegas, "Mereka bisa melakukannya." Gujina Sui menatapnya dan bertanya, "Pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan, apa yang mereka minati saat ini?" Sander Ye sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini. Ayah dan bibi sudah tak terkalahkan, jadi apa yang mereka minati sekarang? Gujina Sui berkata, "Mungkinkah apa yang mereka minati sekarang ada hubungannya denganmu?" Sander Ye menatap Gujina Sui, yang berkata dengan tenang, "Itulah yang kupikirkan." Sander Ye bertanya, "Mengapa?" Gujina Sui berkata, "Hanya intuisi aku." Sander Ye. Gujina Sui bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku ingin mendengar saranmu." Setelah berpikir sejenak, Gujina Sui berkata, "Karena mereka telah mengundang kita untuk bergabung dalam permainan, kita harus memanfaatkan situasi mereka dan mengubah situasi pasif menjadi aktif." Sander Ye, "Kapan kita berangkat?" Gujina Sui berkata, "Biar aku selesaikan urusanmu dulu."
Kamu harus meningkatkan kekuatanmu selama periode ini. Kekuatanmu akan sangat penting saat waktunya tiba. Sander Ye sangat gembira dan langsung berkata, "Oke." Gujina Sui berbalik dan pergi. Sander Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nona Sui." Gujina Sui berhenti dan berbalik menatap Sander Ye, "Ada apa?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, apa cita-citamu?" Setelah ragu-ragu sejenak, Gujina Sui perlahan menoleh untuk melihat aula Dewa Tanah Kuno dan berkata dengan lembut, "Aku ingin duduk di kursi itu." Sander Ye melirik ke arah yang sedang dia lihat dan berkata sambil tersenyum, "Penguasa Tanah Kuno." Gujina Sui menarik kembali pandangannya dan menggelengkan kepalanya sedikit, "Kekuatanku terlalu rendah, aku tidak bisa duduk di sini." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi. Sander Ye tampak bercanda, "Aku akan membantumu." Gujina Sui menoleh dan menatapnya, tanpa berkata sepatah kata pun, lalu menghilang di kejauhan. Setelah Gujina Sui pergi, Sander Ye melihat buku sejarah kuno di tangannya, menyimpannya, lalu menghilang di tempat. Kota Tiandu, bagian paling selatan. Gujina Sui sedang berjalan di hutan belantara bersama seorang wanita, dan wanita ini tidak lain adalah Sinamu. Gujina Sui memandang ke kejauhan dan berkata, "Tempat ini luas, lebih dari cukup bagimu untuk tinggal di sini, tapi ini tanah kuno, jadi setelah mereka keluar, mereka harus dikontrol dengan ketat dan tidak boleh menimbulkan kekacauan, kalau tidak hal kecil akan menyebabkan kerusakan besar." Sinamu mengangguk, "Oke." Gujina Sui membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan tebal perlahan melayang di depan Sinamu. Di dalam pagoda kecil, alam semesta Guanxuan memiliki sejarah jutaan tahun, dan tata kelola kamu dianggap cukup standar. Sekarang aku ingin berbicara tentang sebuah masalah penting yang telah kamu abaikan. Kemudian dia menatap Sinamu dan berkata, "Dia tahu apa yang kamu butuhkan, tetapi apakah kamu tahu apa yang dia butuhkan?" Sinamu tercengang. Gujina Sui melanjutkan, "Dia membutuhkan kekuatan iman yang murni." Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan iman yang paling murni? Itu tidak lebih dari sekadar memberi manfaat kepada orang-orang. Bagi orang-orang tua di lapisan masyarakat paling bawah, mereka tahu betul siapa yang baik kepada mereka dan siapa yang jahat kepada mereka. Gulungan ini berisi 10 kebijakan untuk memberi manfaat bagi rakyat. Ini merinci cara melakukannya. Kamu hanya perlu mengimplementasikannya sebagaimana mestinya. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Juga, ingatlah untuk menyebarkan berita. Cuci otak keluarga dan sekte besar." Kata ini kedengarannya tidak bagus. Mari kita ubah menjadi melakukan pekerjaan ideologis. Biarkan mereka mengerti bahwa dekan adalah dewa dan surga mereka. Hanya dengan mengikuti dekan dengan teguh, mereka dapat memiliki masa depan yang cerah. Sinamu. Gujina Sui melanjutkan, "Ada pertanyaan lain yang sangat penting. Yaitu, sampai sekarang, di alam semesta Guanxuan, hanya dekan kamu yang berpikir untuk membangun tatanan yang sama sekali baru. Bagaimana dengan orang-orang di bawah? Pernahkah kamu memikirkan masalah ini?" Sinamu jelas-jelas tidak memikirkan pertanyaan ini dan tampak sedikit malu. Gujina Sui berkata perlahan, "Tujuan, dekanmu memiliki tujuan, tetapi kalian orang-orang di alam semesta Guanxuan tidak memiliki tujuan. Kita ingin menjadikan tujuan dekan sebagai tujuan semua orang di alam semesta Guanxuan. Sama seperti ketika dia berada di 10 gurun, dia memimpin semua orang di 10 gurun dan tanah terlarang kuno untuk menggulingkan kekuasaan dan blokade peradaban Sui Ming kami, sehingga semua makhluk di seluruh 10 gurun dan tanah terlarang kuno memperoleh manfaat yang besar." Kemudian, dia menatap Sinamu dan bertanya, "Mengapa kamu tidak mempromosikannya? Mengapa kamu tidak menekankannya?"
Sinamu terdiam. Gujina Sui berkata lagi, tentu saja, sekarang belum terlambat. Ingat, kamu harus mempublikasikannya, menekankannya, dan membuat mereka mengerti bahwa mengikuti dekan untuk menegakkan tatanan akan memiliki masa depan dan manfaat yang besar. Hanya ketika semua orang menyadari hal ini, maka menegakkan ketertiban bukan hanya urusan dekan, tetapi urusan setiap orang di alam semesta Guanxuan. Semua makhluk hidup ingin menegakkan ketertiban. Pernahkah kamu berpikir tentang betapa mengerikannya hal ini? Wajah Sinamu menjadi sedikit pucat. Gujina Sui berkata lagi, banyak orang di bawah sana yang tidak tahu banyak tentang dunia ini, dan jalan mereka untuk naik ke atas pun terhalang. Oleh karena itu, mereka seringkali hanya tahu bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tetapi, itu tidak berarti mereka bodoh. Mereka sebenarnya memahami segalanya dan tahu bahwa hidup semakin lama semakin sulit pada saat ini. Kita perlu menemukan cara untuk menuntun mereka, menyalakan api di hati mereka, dan kemudian menyapu seluruh alam semesta. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, aku sudah memikirkan sebuah slogan untuk kamu. Slogan ini adalah untuk menggulingkan semua kekuatan jahat di alam semesta dan membangun perdamaian universal. Sinamu. Gujina Sui melanjutkan, kembali ke pertanyaan kita sebelumnya, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan iman yang paling murni? Sangat sederhana. Kepentingan dekan adalah kepentingan mereka semua. Ketika seseorang melanggar dekan, itu sama saja dengan melanggar kepentingan mereka. Jika kita melakukan ini, pada saat itu, tanpa panggilannya, semua orang di alam semesta Guanxuan akan mengambil inisiatif untuk memperjuangkan dekan dari musuh-musuhnya dan memiliki pemahaman bahwa membunuh dekan berarti membunuh orang tuanya. Sinamu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan cemas, Tuan Sui, apakah ini tidak terlalu ekstrim? Gujina Sui meliriknya dan berkata, sepanjang sejarah, kaisar pendiri mana yang naik tahta melalui cinta dan kebaikan? Kamu harus memahami bahwa apa yang akan kamu lakukan adalah sesuatu yang akan mengubah seluruh alam semesta. Ini bukan main-main. Aku punya sesuatu yang lebih ekstrim, tetapi aku tidak memberitahumu karena aku takut kamu tidak akan bisa menerimanya. Sinamu. Gujina Sui tiba-tiba berkata, gunakan kekuatan semua makhluk hidup untuk meratakan alam semesta. Ketika dia mengatakan ini, ada cahaya aneh di matanya. Sinamu menatap Gujina Sui, dan Gujina Sui berkata, jika tidak melakukan itu, dia akan selalu bertarung sendirian. Sama seperti saat ini, ketika dia bertarung melawan tanah kuno, apakah pasukan yang dia pimpin membantunya? Sama sekali tidak. Mengapa? Karena sejauh ini, pasukan yang dia pimpin belum benar-benar setuju dengannya, dan mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sambil berbicara, dia menatap Sinamu dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, apakah kamu pernah jatuh cinta pada seseorang? Sinamu tercengang. Gujina Sui berkata, banyak orang yang tergila-gila pada seseorang, tetapi mereka tidak berani mengatakannya, tidak berani melakukannya, dan hanya berdiam diri dan bergerak sendiri. Apa gunanya? Mereka seperti orang bodoh. Wajah Sinamu tampak sedikit tidak senang. Gujina Sui berkata, jika kamu tidak berubah, kamu akan menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak peradaban dan kekuatan yang dia hadapi, itu akan sia-sia, karena kekuatan peradaban itu pasti tidak akan mampu mengimbangi langkahnya. Hanya tatanannya yang merupakan tatanan yang ingin dibangun oleh semua makhluk hidup, dan itu sejalan dengan kepentingan semua makhluk hidup. Dengan cara ini, saat dia bertarung lagi, dia akan mendapatkan kekuatan iman yang tak tertandingi. Jangankan musuh yang menyentuh dekan, bahkan jika ayahnya sendiri berani menyentuh dekan, mereka akan mengubur ayahnya itu.
Sinammu. Gujina Sui juga berkata, sifat manusia adalah yang paling sulit dikendalikan, dan cara terbaik untuk mengendalikan sifat manusia adalah dengan mengendalikannya dengan kepentingan. Sinammu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah dekan tahu tentang hal-hal ini? Gujina Sui menoleh dan menatap Sinammu tanpa berkata apa-apa. Ditatap olehnya, Sinammu tiba-tiba merasa sangat sakit hati, karena tatapan Gujina Sui seakan berkata, kamu sangat bodoh. Gujina Sui mengalihkan pandangannya, kamu harus memahami bahwa seringkali pemimpin tidak dapat melakukan beberapa hal, seperti yang baru saja kita katakan. Kita dapat melakukannya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Citra seorang pemimpin harus positif dan mulia, tanpa cacat. Dia tidak dapat melakukannya. Kita dapat melakukannya, dan jika kita melakukannya dengan baik, pujian diberikan kepada pemimpin tersebut. Jika kita melakukan kesalahan, kita dapat disalahkan untuk pemimpin dan membiarkan pemimpin tersebut memperbaikinya. Sinammu. Bersambung.